Halo Sobat Rebahaner, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film pendek. Ya, ini aslinya sih bukan film layar lebar ya, tapi semacam film sinetron yang ada di Indonesia. Namun dengan kualitas yang sangat menyerupai film yang sangat keren. Film ini berjudul Battleground yang dirilis pada tahun 2006. Disutradarai oleh Stephen Groth, yaitu bapak penulis cerita horor yang sangat terkenal itu. Namun pada film ini, ia menceritakan tentang tentara mainan yang bisa hidup dan membalas dendam atas kematian pemiliknya. Langsung saja, daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan dan mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Kisah diawali dengan diperlihatkan seorang kakek tua yang sedih. Ia melihat beberapa mainan dan membuka kotak mainan yang dapat berputar dan mengeluarkan musik. Mainan ini bernama mainan balerina. Pria tua ini adalah seorang pengusaha mainan terbesar di dunia yang bernama Han Morris. Ia sangat sedih karena telah ditinggal pergi oleh sosok ibunya yang sangat ia cintai. Dan berkat ibunya lah sekarang sosok Han Morris menjadi pengusaha mainan yang sangat mendunia, yang mainannya sudah tersebar di seluruh pelosok dunia. Lalu di sini kita diperlihatkan seorang pria pembunuh bayaran yang disewa oleh seseorang yang tidak suka dengan kesuksesan Yan Morris. Pria ini bernama Jason, ini dia orangnya. Sebagai seorang pembunuh bayaran profesional, ia menyiapkan senjata dan memakai topeng agar identitasnya tidak diketahui oleh orang lain. Di awal, ia melumpuhkan penjaga agar misinya dapat berjalan dengan lancar. Setelah mengalahkan penjaga, Jason pun pergi ke ruangan Morris dan tanpa mengucapkan salam, tanpa rundingan, ia yang telah diberi misi pun langsung menembaknya. Seperti biasa, setelah Jason telah membunuh orang, ia mengambil barak milik si korban. Dan di sini, Jason mengambil mainan balerina untuk dijadikan sebagai bukti bahwa ia telah menyelesaikan misi. Lalu setelah menyelesaikan misi, Jason langsung pergi pulang dengan menggunakan pesawat. Di sini ia mendapatkan SMS dari seseorang yang telah menyuruhnya dan mentransfer uang atas keberhasilannya membunuh Morris. Untuk menenangkan pikiran, Jason pun mengunyah permen karet dan ada wanita yang meminta permen karet kepada Jason tanpa diketahui bahwa orang yang ia mintai adalah Jason, si pembunuh bayaran profesional. Lalu ketika sampai di bandara, Jason mendengar berita dari televisi yang memberitahukan bahwa pengusaha mainan terkenal yaitu Han Morris telah dibunuh. Namun pembunuhan itu dilakukan dengan cara yang sangat bersih. Ketika akan naik lift, di sini Jason berhalusinasi atau apa ya? Namun ia seperti dilihat oleh seorang boneka yang berada di depannya. Dan ketika Jason berada di lobi apartemennya, ia pun juga dibuat terkejut karena melihat hal yang sama, yaitu dilihati oleh boneka kodok yang ada di depan apartemennya. Sebagai seorang pembunuh bayaran dengan tarif yang sangat tinggi, Jason tinggal di sebuah apartemen yang sangat mewah, yang memiliki kolam renang sendiri dan juga pemandangan yang sangat indah. Lalu Jason pun mandi dan setelah mandi, ia di sini meletakkan manekin boneka balerina di tempat yang menjadi saksi bisu di mana kesuksesan Jason ini sudah banyak dialaminya. Lalu di malam harinya ketika Jason tidur, ia dikagetkan dengan suara bel dari pelayan yang sedang mengantar kotak misterius. Sebagai seorang yang berwaspada tinggi, ia pun berhati-hati karena takutnya itu adalah kiriman sesuatu hal yang tidak diinginkan dari para musuhnya. Dengan perlahan Jason pun membuka kotak itu. Dan setelah membuka kotak itu, ternyata isinya adalah kotak mainan tentara yang dilengkapi dengan para tentara, tank mobil yang biasa dimainkan oleh anak-anak kecil. Namun di sini Jason penasaran siapa orang yang telah mengirim mainan ini kepadanya dan dari mana ia tahu alamatnya.
Tak mau ambil pusing, Jason pun pergi ke belakang untuk minum. Ia pun minum kaleng soda. Terdengar suara jatuh, Jason pun mengeceknya. Dan yang jatuh adalah kotak mainan itu. Namun Jason harus terkejut ketika para mainan tentara itu sudah hilang entah kemana. Dan di sini pun Jason pun terkejut lagi ketika kabel telepon rumahnya sudah terputus dan bisa dipastikan bahwa ada hal janggal dari mainan tersebut. Disusul ketika ada suara dari atas dan ketika Jason memeriksanya, ternyata ia terkena manekin dari tumbak mainan yang walaupun itu terbuat dari plastik, namun jika terkena kulit pasti juga menyakitkan. Lalu Jason pun mendengar suara aneh dari bawah sofa, dan ketika ia memeriksanya, dan walaupun itu adalah manekin dari sebuah mainan, namun Jason harus terbuat terluka oleh mainan tersebut. Jason yang marah karena sudah terluka, ia pun mengambil senjatanya dan langsung menembaki sofa yang belum ia lunasi. Namun alangkah terkejutnya Jason ketika ia membalikkan sofanya. Ia melihat ternyata yang menembakinya adalah tentara mainan yang hidup seperti sedang berperang di lapangan tempur. Lalu datanglah 3 helikopter mainan yang Jason kira hanya mainan biasa. Namun kenyataannya helikopter itu mampu memporak-porandakan apartemen milik Jason. Jason pun harus dibuat sembunyi lagi karena sebuah mainan dan perlu ditegaskan walaupun itu hanya sebuah mainan, namun luka yang diberikan bisa membuat nyawa Jason hilang. Dan saat itu ada helikopter yang masuk ke dalam Jason, ia pun menyergapnya dengan menggunakan kain putih. Ia yang sudah kesal pun menendangnya dan memasukkannya ke dalam toilet. Namun Jason pun melihat bahwa masih ada pergerakan. Ia pun nekat memasukkan pengering rambut yang masih menancap yang membuat listrik di apartemennya pun konslet. Di sini Jason harus menjahit lukanya agar pendarahannya tidak terus keluar. Dan setelah menjahit lukanya, ia mempersiapkan gas mini untuk senjatanya. Namun di saat Jason sedang mengintip di balik pintu, ia pun dikejutkan dengan tembakan meriam yang hampir mengenai wajahnya. Dan akhirnya Jason pun pergi melarikan diri dengan keluar dari apartemennya. Dan ketika Jason sudah sampai di samping gedung, ia pun melihat masih ada 2 batalion yang telah bersedia, yaitu pasukan dengan mobil yang bersenjata lengkap dan pasukan meriam yang masih berada di depan kamar mandi Jason. Jason yang melihat ada mainan bebek, akhirnya ia memutuskan membuat rencana untuk mencuri perhatian dari para tentara mainan tersebut. Dan di saat pasukan mobil mendekati, Jason langsung pergi ke pasukan meriam dan menyemprotinya dengan tabung pemadam. Dan di saat pasukan mobil datang, Jason mengeluarkan tabung gas dan menyalakannya. Ya walaupun itu mainan hidup, namun tetap juga mainan itu adalah mainan karet yang terkena api akan meleleh juga.
Setelah mengalahkan para tentara mainan, Jason pun memeriksanya apakah masih ada lagi mainan yang tersisa. Dan di sini Jason bingung bagaimana mainan itu bisa hidup karena di dalam mainan itu tidak ada mesin ataupun alat apapun. Jason yang sudah kesal dan capek atas kejadian hari ini, ia pun mandi di kolam renangnya. Namun ketika berenang, ada sesuatu yang melukainya. Namun entah itu apa, Jason pun langsung menjahit lagi luka tersebut. Dengan perasaan yang sudah tidak karuan, Jason berniat akan menghubungi bantuan. Namun teleponnya putus dan ia harus turun untuk meminjam telepon di meja lobi. Dan ketika Jason sedang masuk lift, tiba-tiba tombol lift ketika meledak dan ternyata ada satu sosok prajurit mainan yang lebih besar dan mengerikan. Jason pun langsung pergi melewati atap lift. Namun mainan yang kita panggil si Rembo itu pun mengikutinya. Dan Jason pun melompat dari lift. Di samping itu, Jason tidak sadar bahwa Rembo telah bersembunyi di bawah sepatunya. Lalu Rembo menikam Jason berkali-kali hingga ia tidak sadarkan diri. Ketika Rembo akan menembak Jason, tiba-tiba lalu setelah ia membunuh mainan Rembo, Jason pun memeriksa tubuh dan tas Rembo. Namun Jason harus jedak-jeduk lagi karena isi tas dari Rembo adalah sebuah bom hitungan mundur. Dengan wajah pasrah, Jason pun menerima kematiannya. Dan ternyata Jason tidak sadar sama sekali bahwa di kotak mainan itu ada bonus komandan perang dan bom yang berisi nuklir berskala kecil yang membuat ledakan itu bisa berbahaya. Dan film pun ditutup dengan mainan balerina yang berputar, yang bisa disimpulkan bahwa hidupnya mainan itu adalah aksi balas dendam atas kematian pemiliknya dan pembuatnya, yaitu Han Morris. Dan film pun tamat, ending yang sangat menjederkan. Oke ya, walaupun ini bukan film namun hanya cerita pendek yang ditayangkan di TV, namun alur cerita dan penyajian filmnya yang sangatlah epik. Pesan yang dapat kita ambil adalah perbuatan jahat pasti ada balasannya. Entah itu kamu seorang pembunuh bayaran profesional, kalau kamu jahat ya tetap kena karmanya. Oke, sekian dan terima kasih.